Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang energi potensial pegas. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari dan melihat video di link YouTube ini, ya, tentang penjelasan terkait dengan bagaimana penurunan rumus yang dibentuk untuk menyelesaikan soal tentang energi potensial pegas. Nah, dari video ini kan kita peroleh beberapa persamaan baku tentang energi potensial pegas ini. Yang pertama, bahwa setiap pegas itu punya karakteristik atau sifat tertentu. Nah, ini yang kita kenal sebagai konstanta pegas. Nah, konstanta pegasnya ini menunjukkan seberapa besar sih pertambahan panjangnya kalau pegas itu ditarik dengan gaya luar tertentu. Maka konstanta pegas ini besarnya adalah gaya dibagi dengan pertambahan panjangnya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk lain, berarti gayanya ini juga kita peroleh dari hasil kali antara pertambahan panjang dikali dengan karakteristik gasnya. Nah, ini yang kita kenal sebagai hukum Hooke. Lalu poin berikutnya dari video ini, kita juga mendapatkan bahwa energi potensial pegas itu bergantung pada konstanta pegasnya dikali dengan pertambahan panjang pegas yang dikuadratkan. Jadi ada faktor kuadrat di sini. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa hubungan antara usaha dan energi, maka kita dapat usahanya adalah perubahan energi potensial pegasnya. Gitu. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, hitung energi potensial pegas yang memiliki karakteristik pegas sebesar 400 Newton per meter. Artinya, kalau pegas itu dikenai gaya 400 Newton, maka dia bertambah panjang 1 meter. Ketika merekam sejauh 10 cm. Nah, dari informasi soal ini kita bisa tulis dalam bentuk diketahui. Yang diketahui kan karakteristik pegasnya 400 Newton per meter, X-nya atau pertambahan panjangnya itu 10 cm atau 0,1 meter. Nah, yang ditanyakan energi potensial pegasnya berapa. Maka berangkat dari persamaan ini untuk menyelesaikan itu, yaitu energi potensial pegas itu kan setengah kali K kali X kuadrat. Ingat ya, X-nya itu pertambahan panjangnya. Maka di sini kita dapatkan K-nya 400, X-nya 0,1. Kita ubah dalam bentuk MKS. Maka dikuadratkan di sini 0,1-nya, ingat ada faktor kuadrat, sehingga kita peroleh 0,1 kuadrat kan 0,01 dikali 400 dikali setengah, yaitu 2 Newton per meter, Newton meter atau 2 Joule. Nah, ini adalah energi potensial pegasnya. Masih mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini seutas kawat piano yang ditarik oleh gaya 400 Newton bertambah panjang 5 mili. Pertanyaannya, berapa energi potensial elastisitas kawat tersebut? Ini sama dengan energi potensial pegasnya karena terkait dengan kelenturan atau elastisitas. Nah, maka dari soal ini kan kita dapat informasi yang pertama itu gayanya yang bekerja adalah 400 Newton. Yang kedua bertambah panjang, berarti perubahan panjangnya atau X itu 5 mili. Nah, 5 mili ini kita rubah ke dalam MKS, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu energi potensial pegasnya. Nah, karena ini terkait dengan elastisitas, berarti energi yang digunakan ya mengikuti persamaan energi potensial pegas tadi, yaitu EP pegas itu sama dengan setengah dikali K dikali X dikuadratkan, di mana K-nya konstanta pegasnya,
X adalah pertambahan panjangnya. Nah, kalau dilihat dari sini, anak-anak, kita kan nggak tahu nih informasi konstanta pegasnya berapa. Yang kita tahu hanya informasi gaya luarnya. Gaya luarnya itu 400, menyebabkan pegas ini bertambah panjang sebesar 0,005 atau 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, sehingga daripada kita mencari K-nya dulu, nah kita rubah aja bentuk persamaan ini dengan memanfaatkan hukum Hooke. Hukum Hooke itu kan F sama dengan K dikali X, ya kan? Tadi kan menunjukkan itu. Nah, sekarang lihat di persamaan ini. Di sini kalau saya rubah menjadi K dikali X, kan boleh. X kuadrat itu kan artinya X dikali X. Nah, sehingga kalian bisa cermati di sini ada K dikali X di sini. Kita bisa ganti sebagai F, ya kan? Maka di bawahnya berarti kita dapat setengah dikali F dikali X. Nah, setengah F-nya kan tadi 400 Newton, X-nya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. 4 dan 2 ini 200. 200 dikali 5 adalah 10 ya. Berarti 1000 dikali 10 pangkat minus 3 Newton meter. Atau Joule sama aja. Ini berarti 10 pangkat minus 3 ini kita bisa ya turunkan pangkatnya atau kita hilangkan dengan cara menggeser komanya ke kiri. Berarti sebanyak 3 kali. Kalau ini dari sini komanya berarti 0, 1, 2, 3. Berarti dapat 1 Joule. Gitu. Itu jawaban nomor 2. Masih mudah ya. Jadi ingat ya bilangan notasi ilmiah ini yang kalian pelajari di semester lalu. Ya. Tolong dicermati betul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bekas diberi beban 2 kilo dan digantung vertikal pada sebuah statif. Ini penyangga gitu ya. Jika bekas bertambah panjang 4 cm, maka perubahan energi potensial bekasnya berapa? Jadi kan awalnya panjangnya X. Lalu setelah digantungi beban menjadi X plus 4 cm. Nah, berarti 4 cm ini kan pertambahan panjangnya. Maka kita bisa cari tahu perubahan energi potensial bekasnya berapa. Dari sini kita dapat informasi yang pertama masanya 2 kilo ya. Lalu gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Pertambahan panjangnya 4 cm. Atau kalau kita rubah ke MKS berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanyakan energi potensial bekasnya berapa gitu. Itu ya. Nah, maka di sini kita gunakan persamaan yang tadi sama karena kita mendapat informasi massa beban dan gravitasi. Dari sini kan kita dapat gayanya, ya kan? Yaitu gaya beratnya dari beban itu yang menyebabkan bekas itu meregang. Karena informasinya adalah gaya dan juga pertambahan panjang, berarti kita gunakan persamaan yang tadi. EP bekas sama dengan setengah dikali F dikali X, memanfaatkan hukum Hooke tadi ya. Oke, kita cari F-nya dulu. Berarti F-nya adalah massa dikali gravitasi, yaitu 2 dikali 10, 20 Newton.
ini kita gunakan untuk data F di sini ya. Setengah kali 20 Newton dikali X-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini dapat 20 bagi 2 kan 10. 10 kali 4, 40 ya. Jadi 40 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Nah, 10 pangkat minus 2 ini bisa hilang dengan cara menggeser komanya ke kiri sebanyak 2 kali. Kalau 40 itu kan sama artinya dengan 40,0. Berarti kita bisa geser ini 2 kali ke kiri. 1, 2, berarti 0,4. Nah, sehingga kalau kita tulis menjadi 0,4, 10 pangkat minus 2-nya sudah hilang. Gitu. Jadi ini jawabannya, 0,4 Joule. Oke, ini soal nomor 3. Kita clear ya. Gak ada yang salah kan? Sampai sudah betul, kita clear. Ya. Lanjut soal nomor 4. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungan vertikal. Oke. Pegas itu punya panjang 20 cm. Berarti itu kita sebut sebagai L gitu ya. Jadi diketahui L pegasnya adalah 20 cm. Kemudian ujung bawah pegasnya diberi massa beban 200 gram atau 0,2 kilo. Kemudian menyebabkan pegas itu bertambah panjang dan panjangnya menjadi 30. Berarti ini X 1 30 cm ya, atau jangan X ya supaya nggak membingungkan. Ini adalah L gitu ya. Ini L2 menjadi 30 gitu ya. Jadi awalnya 20, kemudian diberi beban menjadi 30. Nah, berarti kan kita butuh informasi pertambahan panjangnya kan? Itu. Lalu beban tersebut ditarik 5 cm ke bawah. Nah, ini baru pertambahan panjangnya. X-nya yaitu 5 cm. Nah, ini kita konversi ke meter dulu. Jadi ini kan 0,2 meter, yang ini 0,1 0,3 meter ya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi saya rubah ke bentuk ilmiah gitu ya. Kalau ini kita rubah juga bisa. Di sini berarti kan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Ini juga 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Lalu yang ditanyakan energi potensial pegasnya. Berapa? Gitu. Nah, kalau melihat dari sini, ini di keadaan awal, pegas itu ditarik kemudian bertambah panjang menjadi 30 cm. Berarti ada informasi pertambahan panjangnya dari 2 kali 10 pangkat minus 1 dari 0,2 menjadi 0,3. Berarti pertambahan panjangnya adalah 0,1. Ya kan? Betul ya? Jadi kita dapat di sini karena ada beban, karena diberi beban W-nya, berarti kan W-nya kan tadinya 0,2, berarti massa kali gravitasi ya, sebagai F itu 0,2 dikali 10, karena nggak ada informasi gravitasi, kita pilih 10 aja. Maka dapat gayanya luar adalah 2 Newton. Nah, karena ada gaya 2 Newton ini, pegas itu bertambah panjang dari
20 menjadi 30 atau 0,2 meter menjadi 0,3 meter. Berarti selisihnya ya L1, L2 dikurangi L. 0,3 dikurangi 0,2 yaitu 0,1 meter. Nah, dari informasi ini kan kita bisa tahu karakteristik pegasnya ya. Karena pegas itu ditarik dengan gaya 2 Newton, menyebabkan pegas itu bertambah panjang sebesar 0,1 meter, maka kita bisa dapat informasi bahwa karakteristik pegas ini yaitu F dibagi dengan pertambahan panjangnya. F-nya kan 2 Newton. Nah, pertambahan panjangnya 0,1 meter. Sehingga kita dapat 20 Newton per meter. Ini karakteristik pegasnya. Nah, lalu yang keadaan 2, setelah dia tadi meregang untuk kita bisa dapat informasi karakteristik bekas ini, bekas itu ditarik lagi menjadi 35 cm ke bawah, ya kan? Oleh gaya yang lain. Kita nggak tahu itu gayanya berapa. Tapi sekarang kita tahu informasi karakteristik bekasnya adalah 20 Newton per meter. Maka kita dapat energi potensialnya yaitu setengah kx kuadrat. Jadi K-nya 20, X-nya ini 5 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Nah, ini dapat 10. 10. Ini 5 kuadrat adalah 25. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan berarti menjadi 10 pangkat minus 4. Ya. Berarti 250 kali 10 pangkat minus 4. Atau 250 itu kan berarti, nah ini kan komanya di sini minus 4, berarti kita geser 4 kali ke sana, berarti menjadi 0,025 Joule. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 4. Jadi kenapa kita nggak bisa pakai setengah kali F kali X, Pak? Karena keadaan 2 ini beban itu ditarik. Berarti kan ada gaya luar lain yang kita nggak tahu besarnya berapa. Sehingga menyebabkan beban dan pegas itu menjadi bertambah panjang sebesar 5 cm ke bawah. Jadi kita nggak bisa pakai F ini untuk menghitung energi potensial bekasnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan setengah F kali X ini, nggak bisa. Karena keadaan duanya ini kan bukan karena masanya ini dia bertambah panjang 5 cm, tapi kan ada gaya luar. Nah, beban ini kita gunakan untuk mengetahui karakteristik bekasnya. Masanya kan 200 gram, berarti kan 0,2 kilo dikali 10, berarti 2 Newton. Nah, karena ketika dia digantungi beban 2 Newton, itu menyebabkan bekasnya bertambah panjang 0,1 meter, berarti untuk 1 meternya kan dia akan bertambah panjang 1 meter kalau gitu kan, gayanya itu 20 Newton, yaitu 20 Newton per meter. Jadi konstanta bekasnya itu F dibagi X-nya. 2 Newton dibagi 0,1 meter. Itu 20 Newton per meter. Karena dalam konstanta bekas ini kan di bawah tiap meter ya, tiap satuan meter. Kalau 2 Newton aja baru bisa 0,1 meter, supaya ini bisa jadi 1 meter kan butuh 20 Newton gitu. Nah, ini logikanya gitu. Nah, ini dari informasi ini, dari kalimat kedua sampai kalimat kedua ini kita dapat K-nya, karakteristik bekas. Karena pertambahan panjangnya ini disebabkan oleh gaya beratnya itu 2 Newton itu.
gitu. Sehingga kita nggak bisa pakai rumus ini untuk menyelesaikan kasus yang kedua ini. Karena di sini jika beban tersebut ditarik, berarti kan ada gaya luar lagi yang menarik massa dan pegasnya itu. Nah, tapi kita bisa akal itu karena kita sudah tahu konstanta pegasnya, sehingga kita gunakan rumus ini. Dan pada saat itu dia bertambah 5 cm. Nah, maka 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Itu dapatnya 10 kali ini kali ya. 5 kuadrat kan 25, 10 pangkat minus 2 kuadrat. Berarti kalau pangkat dikuadratkan, maka pangkatnya ini dikali. Jadi 10 pangkat minus 4. Gitu. 250 kali 10 pangkat minus 4. Nah, tadi gunakan konsep notasi ilmiah itu, dibuat ke pecahan desimal, berarti kalau 10 pangkat minus 4 ini kita geser ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti ada tambah 0 di depan. Kan 0,025. Begitu. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut soal berikut. Nah, semoga ini benar yang menghitung. Tapi logikanya seperti itu tadi. Oke, soal terakhir. Soal tentang perbandingan nih kayaknya. Sebuah pegas diregangkan sejauh 2 cm. Memiliki energi potensial sebesar 36 Joule. Kalau pegas yang sama diregangkan sejauh 6 cm, maka energi potensial pegasnya menjadi berapa? Nah, ini yang diketahui X1 ya, pertambahan panjang 1 2 cm, energi potensial 136 Joule, lalu X2 nya adalah 6 cm. Nah, ini kita rubah ke 2 kali 10 pangkat minus 2 meter, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan energi potensial pegas kedua. Oke, nah karena perbandingan saya selalu mengajak kalian untuk melihat satu keadaannya tiap keadaan. Misalkan keadaan pertama, X1-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. K1-nya kita tulis sebagai K karena nggak ada informasi di situ. Lalu EP1 itu 36 Joule. Nah, kemudian keadaan 2-nya X2 itu 6 ya ini. 6 kali 10 pangkat min 2 meter. K2-nya karena di soal ini diketahui pegas yang sama, berarti karakteristik pegasnya pasti sama karena karakteristik pegas itu hanya dimiliki oleh ya pegasnya itu sendiri. Jadi tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, karena pegasnya sama berarti karakteristiknya sama untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Itu kita tulis sebagai K. Nah, lalu energi potensial pegas yang keduanya ini yang dicari. Ini berapa? Itu. Maka kita bisa menyelesaikan dengan perbandingan. Karena persamaannya itu energi potensial pegas itu kan setengah K X kuadrat. Berarti kita bandingkan aja. EP2 bandingkan dengan EP1. Di sini ada setengah K2 X2 kuadrat setengah K1 X1 kuadrat. Nah, EP2-nya yang dicari. EP1-nya 36 setengah K2-nya adalah K, X2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kurang panjang. Nah, keadaan satunya K-nya juga K, perubahan panjangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Gitu. Nah, untuk mempermudah
ini kita bisa buat pangkat 2 ini kan artinya gini. Berarti EP2 per 36 setengah K 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 6 10 pangkat min 2 per setengah K 2 kali 10 pangkat min 2 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kan kita bisa sederhanakan setengah dengan K-nya kan kita bisa coret, ya kan? 10 pangkat minus 2-nya semuanya kita bisa coret. Lalu 2 dengan 6 dapat 3, ini juga dapat 3. Nah, gitu. Sehingga di sini kita dapat EP2 per 36 sama dengan 9. Nah, berarti EP2-nya adalah 36 kali 9. Berapa itu? 36 kali 9. 4 ya, 54. 27 sama 5. 32. Jadi 324 Joule. Gitu ya. Itu jawabannya untuk soal nomor 5. Ada yang salah nggak ya kira-kira? Nampaknya udah betul ya perhitungannya. 324 ya ini. Joule. Yaitu 9 kalinya. Oke, karena ini ke sini kan naik pertambahan panjangnya ini kan naik 3 kalinya tuh. Tapi ingat, untuk energi potensial bekas ini kan X-nya ini kuadrat. Jadi kalau naiknya 3 kalinya berarti kenaikan sesungguhnya untuk energi potensialnya menjadi 9 kalinya. Kalau X-nya naik 3 kalinya berarti energi potensialnya menjadi 9 kalinya. 9 kalinya dari 36. Yaitu 324 Joule. Oke, begitu untuk pembahasan soal latihan tentang energi potensial bekas. Semoga membantu dan terima kasih.